bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang tips cara mengatasi grogi. Video sebelumnya kita membahas tentang cara menyampaikan atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan saat pembagian rapot ke wali murid. Tentunya kita nggak asal dikasih langsung anak-anak pulang, terus wali murid pulang, tapi ada hal-hal yang perlu kita bicarakan atau kita sampaikan untuk membangun kedekatan dan ikatan antara guru dan wali murid. Nah, itu udah dibahas di video sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara-cara mengatasi grogi agar kita bisa berbicara dengan lancar di hadapan wali murid atau ketika kita sedang berbicara di depan umum. Tips ini bukan hanya berlaku saat kita membagikan rapot saja, tapi di acara-acara lainnya, misalkan saat perpisahan, saat rapat wali murid, dan lain-lain ketika kita mewakili acara apapun. Kadangkala ya, meskipun kita sudah terbiasa bertemu dengan wali murid secara pribadi, tapi saat momen-momen tertentu kita pasti ada rasa gugup ataupun grogi. Karena saya juga dulu seperti itu. Ketika awal mengajar tahun 2009, ketika mau menyampaikan hal atau ketika akan memulai rapat kepada sama wali murid, pasti deg-degluk itu ada. Padahal tiap hari kita bertemu gitu. Tapi karena entah ya, momen itu jadi memberikan kita kesan bahwa kali ini kita yang jadi pusat perhatian. Makanya hal itu yang membuat kita menjadi gugup dan grogi. Nah, berikut adalah tips atau cara mengatasi grogi agar kita bisa berbicara dengan lancar di hadapan wali murid atau audiens. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Umi Kids Channel. Oke? Sebelum kita berbicara di depan umum, pastikan tips yang pertama ya, pastikan kita menyiapkan materi yang akan kita sampaikan dengan matang. Jadi kalau kita sudah punya apa yang mau kita sampaikan, gambarannya, kita itu akan membuat presentasi rasa tenang dalam hati kita bertambah. Oh, saya udah tahu apa yang mau saya sampaikan nanti. Nah, itu yang pertama, ala saya ya. Yang kedua, jauhkan pikiran negatif. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Kemudian setelah mengatakan hal-hal positif ke dalam diri kita, tarik nafas yang panjang. Baca bismillah bagi yang muslim. Kemudian ucapkan Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa yang selalu diucapkan Nabi Musa ketika mau berbicara, karena Nabi Musa juga mempunyai masalah dengan kefasihan. Jadi doa itu dipanjatkan untuk Allah membuka kita, jadi lidah kita tidak belibet, hati dan pikiran kita jadi lebih terbuka dan lebih terang, sehingga kita dalam menyampaikan sesuatu menjadi lebih teratur dan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus yang ketiga, berlatih. Berlatih sebelum berbicara. Jadi setidaknya sekali kita nyoba dulu di rumah, nanti kita apa yang akan kita sampaikan gitu. Ini untuk pemula ya. Kalau udah terbiasa, biasanya tanpa berlatih pun kata-kata atau hal-hal akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita sudah terbiasa, jadi istilahnya jam terbang. Kalau jam terbang sudah tinggi, tanpa kita planning pun nanti akan bermunculan dengan sendirinya gitu, ide-ide atau kata-kata yang akan kita sampaikan. Tips ini untuk pemula ya, yang masih suka grogi berbicara di depan umum.
Next, yang nomor 4 tips selanjutnya adalah menemukan ketenangan diri. Dan ini beda-beda. Ada yang menemukan ketenangan dirinya itu dengan cara minum. Ada yang menghirup udara dulu, keluar sebentar, sudah tenang, baru masuk lagi gitu. Jadi temukan masing-masing gitu. Apa yang membuat saya tenang gitu. Ya, biasanya minum itu paling umum. Jadi untuk menghilangkan kegugupan biasanya minum air. Minum air putih. Dia bisa memberikan efek tenang dan menghilangkan rasa gugup. Yang terakhir adalah fokus. Kita tetap audiens gitu, tapi jangan melakukan terlalu banyak kontak mata dengan audiens, dengan wali murid. Terlalu sering melakukan kontak mata dengan banyak orang sekaligus akan membuat fokus kita hilang. Jadi kita sesekali tek, kontak mata, jangan terlalu lama. Kontak matanya sebentar, tapi kita kontak mata itu penting, tapi jangan terlalu intens gitu. Kontak mata itu untuk menunjukkan bahwa kita perhatian, bahwa kita fokus pada audiens atau pada wali murid. Nah, setelah fokus, otomatis kita akan menjadi lancar. Dan biasanya gugup itu cuma di awal-awal. Setelah kita masuk ke pembukaan, kita salam. Setelah salam dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kita akan sudah terbiasa dengan suasana dan kita tidak akan grogi lagi. Biasanya grogi itu di awal, saat kita baru memulai, baru kita mau membuka, kita baru selesai salam. Tapi nanti setelah kita menemukan kita mendapatkan feelingnya gitu, kita mendapatkan momen yang tepat, kita akan terbiasa, kita tidak akan grogi lagi gitu. Oke, jadi hanya itu tipsnya. Di video setelah ini kita akan berikan contoh narasi atau contoh pidato ketika menyampaikan atau membagikan rapot kepada wali murid. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.